Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. Insya Allah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Taala wabarakatuh. Saya sekarang berada di lokasi alun-alun tepian Sungai Kapuas. Alhamdulillah tadi kita sudah lihat-lihat bagaimana keadaan di tepian Sungai Kapuas, yang mana tempat ini dijadikan sarana untuk para keluarga untuk berpiknik, untuk membawa anaknya. Jadi satu tempat yang murah meriah lah, kok saya bilang begitu. Tempatnya bersih, enak, dan juga di sini kita lihat juga ada penyewaan untuk anak-anak, permainan-permainan. Alhamdulillah, memang untuk zaman sekarang ini jangan dijadikan alasan karena tidak bisa mencari rezeki yang halal kemudian dijadikan alasan untuk mencari rezeki yang tidak halal. Banyak jalan untuk kita mendapatkan rezeki yang halal daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini saya sedikit ingin ngomong-ngomong, berbincang-bincang dengan salah satu abang kita. Alhamdulillah, kita mau ajak sedikit-sedikit ngomong dengan beliau tentang pekerjaannya yang cukup sederhana tapi menyenangkan, ya. Jadi di samping dapat rezeki dan juga dapat pahala karena menyenangkan hati anak-anak. Itu halus surur namanya. Kita lihat. Bisa ngobrol sedikit, Pak? Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama Bapak siapa nih Pak? Kita nih Nama siapa Pak? nama Gunawan. Oh, saya nyantai ya. Oh Gunawan Pak ya? Asal Pontianak asli ya? Asli. Bapak kerja kayak gini udah berapa lama dah? Baru-baru gak itu. Iya ya. Sebelumnya apa? Mainan, jualan mainan. Mainan di mana itu? Di sini ya. Oh di sini kan. Gimana pemasukan? Kadang ada, kadang sepi. Ya sudah orang cari duit Pak ya. Mau cari rezeki kan. Yang penting halal Pak. Iya ya? betul. Nah, ini contoh Pak ya. Yang penting orang itu tidak malas Pak ya. Iya. Oh jadi Bapak udah baru nih. Baru Pak. Udah berapa anak Pak? 3. 3. Sekolah semua? Yang satu masih 6 bulan. Baru 6 bulan. Yang satu baru 8 tahun. 8 tahun. Yang satu tuh yang tua belasan. Udah sekolah Pak? Udah sekolah SD. SD. Mau masuk SMP. Masuk SMP. Tapi kalau tak ada kerja, apa nak dimakan kalau kita tak? Oh, betul Pak. Orang kerja ini disuruh sama Nabi. Nah, kita bukan hanya disuruh untuk ibadah ya, sembahyang ya, kerja juga harus. Nah, betul. Nah, saya doakan mudah-mudahan hasil kerja Bapak ini apa namanya Pak ya. Ya amin. Sehingga dapat menghidupkan anak istrinya dengan baik. Amin. Ya. Karena juga tanggung jawab kita Pak ya. Betul. Nah, Terutama untuk anak lah. untuk anak betul. Berjuang untuk anak. Kalau untuk itu sendiri, untuk aku itu berjuang. Bang siapa tuh namanya? Agun. Oh Bang Agun. Nah, ini Bang Agun. Saya permisi sama Bang Agun nih ya. Iya. Mau saya masuk ke YouTube dan juga untuk memberikan inspirasi kepada yang lainnya yang Iya. menyaksikan kita supaya orang itu kerja itu jangan pandang bulu Pak ya. Betul. Nah, jangan malu Pak ya. Iya, jangan gengsi. Yang gengsi itu. Selagi masih bisa kita kerjakan. Oke. Terima Makasih Pak. Oke Pak. Yes. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah. Ketemu lagi saya menyapa Anda. Alhamdulillah sering kita dengar atau sering kita melihat baik di postingan atau di beberapa konten video, dan juga ada beberapa waktu yang lalu saya juga membuat konten video tentang satu slogan yang mengatakan al-aqlu salim fil jismi salim, bahwa dalam raga yang sehat disitulah engkau akan menemukan satu pemikiran yang sehat pula. Ikhwani rahimakumullah. Memang kalau kita cerna, kalau kita lihat moto daripada slogan ini memang benar adanya, bahwa mustahil seseorang akan membuahkan satu pemikiran yang bagus, satu pemikiran yang positif kalau raganya tidak sehat. Tapi kalau kita kaji lagi lebih dalam tentang slogan ini, bahwa slogan di dalam raga yang sehat, di situ ada pemikiran yang sehat, itu tidak kalah pentingnya juga bukan hanya raga yang sehat yang diperlukan kita untuk bisa menumbuhkan atau untuk bisa membuahkan satu akal, satu pemikiran, satu ide yang cemerlang, tapi yang tak kalah penting daripada itu semua adalah di samping raga yang sehat, di samping body yang sehat, hati juga harus sehat pula. Sebab ketika raga sehat tetapi hati nggak sehat, tentu ide yang dikeluarkan, pemikiran yang dikeluarkan akan berpengaruh dari hati yang tidak sehat tadi. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa dalam jiwa manusia, dalam raga manusia ada seonggok daging, yang mana seonggok daging tadi itu menjadi penentu untuk bagusnya raga kita, untuk bagusnya aktivitas kita. Seonggok
daging tersebut adalah hati, kata Rasulullah SAW. Idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila itu hati baik, maka baik pula raganya. Ketika hati itu tidak baik pula raganya. Ikhwan rahimakumullah. Jadi, di samping kita berusaha, di samping kita berupaya untuk menjaga body kita, untuk menjaga badan kita supaya sehat sebagaimana diperintahkan Nabi, dan tak kalah pentingnya juga bagaimana kita merawat, kita menjaga hati kita, kita olah hati kita supaya hati kita ini menjadi hati yang baik, hati yang penuh dengan keceriaan, hati yang bersih. Bagaimana kita olah hati ini, bagaimana kita bimbing hati ini supaya jangan sampai hati tadi itu berpenyakit. Dan kalau kita biarkan sebagaimana raga dibiarkan sakit, maka akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Kalau raga yang sakit, kalau badan yang sakit, paling full ujung-ujungnya yang meninggal, tidak akan berpengaruh sampai di alam akhirat, tidak akan berpengaruh ketika dia kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda mendengar? Pernahkah Anda melihat baik itu hadis, baik itu petuah para ulama yang di alam barzah atau di alam akhirat raga kita, penyakit raga kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Tidak akan pernah ada di alam barzah, tidak akan pernah ada ketika kita ketemu di akhirat. Kenapa engkau sakit? Katakanlah kenapa engkau sakit demam, kenapa engkau sakit kepala. Tidak pernah akan ada dipertanggungjawabkan atau dipertanyakan akan hal itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita berada di alam barzah, di alam akhirat, yaitu hati kita. Jadi hati kita ini bukan hanya mempengaruhi ketika kita hidup di dunia, juga hati ini juga bisa berpengaruh kelak ketika kita berada di alam barzah, ketika kita minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di alam akhirat nanti. Ikhwan rahimakumullah. Maka pentingnya bagaimana hati kita ini kita rawat, hati itu kita jaga. Jangan sampai seperti penyakit-penyakit hati seperti sombong, dengki, ujub, dia itu bersemayam di hati kita. Kita berusaha bagaimana kita rawat hati kita, kita jaga hati kita, bagaimana sifat-sifat yang ada pada jiwa manusia tersebut bisa hilang. Ikhwan rahimakumullah. Tidakkah Anda melihat sejarah bagaimana sosok makhluk yang bernama iblis menjadi makhluk yang mal'un, menjadi makhluk yang dijauhkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal si iblis tadi hidup beribu-ribu tahun bersama dengan para malaikat, hidup beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sedetik pun si iblis ini bermaksiat kepada Allah ketika itu. Tetapi bagaimana? Kok bisa 100%, 1000 derajat Allah tidak melihat apa yang sudah iblis lakukan daripada ibadahnya? Cuma gara-gara satu perbuatan, amal ibadah yang dia telah lakukan beribu-ribu tahun itu musnah adanya, habis di mata Allah, sehingga dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Satu saja kesalahan iblis sehingga dia menjadi makhluk yang mal'un, yaitu ketika dalam hatinya merasa lebih baik. Merasa lebih baik daripada Adam. Penciptaannya dia merasa lebih unggul daripada Adam, sehingga dia enggan ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, dia enggak mau. Cuma gara-gara dia merasa lebih baik. Nah, cuma karena gara-gara merasa tadi inilah menjadi sebab fatal dia menjadi makhluk yang mal'un, menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bersumber daripada hati. Hatinya merasa
bahwa dia lebih baik. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Ikhwan rahimakumullah. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana sejarah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gara-gara bagaimana mereka mempunyai sifat atau satu tabiat yang mana tabiat atau sifat tadi berpotensi menjadi satu penyakit yang bersemayam di hati mereka, sehingga mereka menjadi makhluk yang dijauhkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Karena itu di samping kita bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang sehat raganya, kita juga harus berusaha bagaimana hati kita juga kita rawat, bagaimana hati kita ini bersih daripada segala macam penyakit. Termasuk diantaranya supaya hati kita ini tidak lelah, supaya hati kita ini tidak jenuh. Memang sudah sifatnya manusia ya, ada sifat jenuh, ada sifat bagaimana ketika si manusia tadi itu berbuat itu demi itu setiap harinya, setiap waktunya, sehingga menimbulkan kejenuhan. Nah, bagaimana kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, rawihu gulubakum sa'a fasa'ah. Rilekskan ya, rilekskan engkau punya hati sesaat demi sesaat. Sama dengan raga juga demikian. Kalau kita porsi, kalau kita gunakan terus untuk beraktivitas tanpa adanya istirahat, tanpa adanya jeda sejenak, tentu juga akan berpotensi si raga tadi, si body tadi juga akan sakit. Begitu juga hati, memang kita dibutuhkan untuk ibadah kepada Allah di satu sisi. Di sisi lain bagaimana hati kita ini kita rawat dengan kita menyenangkan atau merilekskan hati tadi itu, ya diantaranya dengan kita berolahraga, dengan kita bertamasya, melihat-lihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting untuk kita menistirahatkan hati, bagaimana hati kita ini kita beri nutrisi yang baik, vitamin-vitamin yang baik. Nah, di antara vitamin-vitamin yang baik itu, nutrisi-nutrisi yang baik itu salah satu di antaranya adalah bagaimana kita bertamasya, jalan-jalan melihat bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah saya pada pagi hari ini sedikit rileks ya. Setelah tadi berolahraga, berkayuh sepeda, sejenak saya sedikit duduk-duduk bersantai ria di tepi Sungai Kapuas. Kita melihat bagaimana keadaan ya tepian Sungai Kapuas, yaitu sungai yang terpanjang ya, di Indonesia, sungai yang membelahi hampir sebagian daripada Pulau Kalimantan. Nah, tepatnya kita sekarang berada di alun-alun tepian Sungai Kapuas. Nah, ikhwan rahimakumullah, salam sehat raga, salam sehat hati, jaga raga, jaga hati, insya Allah engkau kita semua akan sukses. Naam, ketemu lagi ikhwani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.